Kali ini di bagian ketiga dari vlog saya ke Museum Nasional Indonesia. Selamat menonton kelanjutan dari part 1 dan part 2 vlog mengenai Museum Nasional. Buat teman-teman yang belum menonton, silahkan klik link di komentar supaya teman-teman bisa mengetahui keseluruhan perjalanan saya di Museum Nasional ini. Di part ketiga ini yang saya akan highlight adalah mengenai kondisi pasca kebakaran dari Museum Nasional Indonesia. Yang seperti teman-teman tahu bahwa sempat Museum Nasional ini mengalami kebakaran dan setelah dilakukan dipugar atau direstorasi, dan bagaimana sih kondisinya sekarang, yuk kita cek. Ini adalah barang-barang tembikar yang masih tersisa puing-puing dari kebakaran Museum Nasional. Beberapa masih utuh, namun beberapa juga sudah rusak, pecah ya. Jadi sangat disayangkan banyak sekali artefak atau benda-benda bersejarah yang rusak akibat kebakaran tersebut. Di sini ada juga salah satu dinding yang menjelaskan mengenai statistik kebakaran museum. Ada berapa banyak kerusakan, berapa persen yang rusak, dan sebagainya. Salah satunya adalah galeri keramik, yaitu barang-barang dari tembikar yang teman-teman bisa lihat tadi rusak juga. Sayang sekali ya. Namun ya ini jadi salah satu bagian pameran juga. Ini adalah sisa-sisa dari keramik atau benda-benda lainnya yang masih bisa diselamatkan dari kebakaran Museum Nasional yang terjadi di sekitar akhir tahun 2023. Lalu Museum Nasional ditutup kurang lebih selama setahun, dilakukan perbaikan, dilakukan penataan ulang dari benda-benda yang tersisa. Sini lucu juga, ada bentuk seperti kelinci, ada teko, ada guci, dan sebagainya. Nah, ini adalah arca Buddha yang rusak akibat kebakaran Museum Nasional tahun 2023. Teman-teman bisa perhatikan di bagian lengan, di bagian lengan kiri, lengan kanan itu juga rusak ya, di bagian hidung dari patung Buddha tersebut rusak dan terpecah-pecah. Padahal ini patungnya terbuat dari logam. Juga salah satu objek yaitu nekara yang bentuknya itu seperti kuali besar. Ini adalah gambar aslinya yang masih utuh, kemudian menjadi hancur lebur dilalap oleh api. Teman-teman bisa bayangkan betapa besar dan panasnya si api itu sehingga bisa merusak nekara yang berasal dari terbuat dari logam ini. Di salah satu sisi ruangan pameran juga terdapat penjelasan mengenai hari kejadian kebakaran di Museum Nasional, yaitu 16 September 2023. Nah, ini adalah kondisi hari per hari urutan secara kronologis bagaimana kebakaran dan juga bagaimana media menyoroti mengenai kebakaran yang terjadi di Museum Nasional. Dan saat ini di 2024, 15 Oktober itu sudah dibuka kembali. Kurang lebih setahun Museum Nasional ditutup untuk proses perbaikan dan penyusunan ulang atau penataan ulang dari benda-benda bersejarah yang ada.
Ini adalah testimoni dari orang-orang yang terlibat langsung dalam perbaikan restorasi benda-benda bersejarah tersebut. Ini ada juga arca Dewa Siwa yang disebut sebagai arca Siwa Mahadewa tanpa kepala. Dipajang juga di area pasca kebakaran dari Museum Nasional. Teman-teman juga bisa melihat penjelasan dari arca ini di bagian bawah. Ditemukan di tahun 2001, memang dalam kondisi tanpa kepala, ya, membawa tasbih dan juga kundika. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana sih proses perbaikan dari benda-benda bersejarah ini, di sini teman-teman bisa melihat secara langsung ya alat-alat yang digunakan, proses kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam membantu memperbaiki artefak-artefak yang rusak. Ini adalah alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan ya, beberapa saja yang digunakan untuk memperbaiki benda-benda bersejarah tersebut. Keluar dari ruang pameran memperingati kebakaran museum, kita akan masuk ke bagian gedung baru dari Museum Nasional yang tidak terpengaruh atau tidak rusak akibat kebakaran. Di sini ada satu sesi pameran yaitu foto interaktif mengenai Paras Nusantara. Jadi orang bisa berdiri di sini lalu difoto dan dicocokkan atau dibuat menjadi wajah mengenakan pakaian adat daerah di Nusantara. Ini lumayan cukup antri juga. Nah, itu ada orang untuk berfoto di depan situ dan wajahnya nanti akan diupload dan berubah mengikuti gaya daerah tertentu. Lumayan banyak orang senang untuk berfoto dan juga melihat bagaimana ekspresi muka berubah ya. Wajah menjadi wajah atau paras Nusantara. Lalu di bagian ruangan satunya lagi ada berbagai arca ukuran besar dipamerkan di sini. Ini adalah salah satu arca yang ukuran besar yaitu arca Mahakala, representasi dari Dewa Siwa. Kemudian bergerak sedikit, maju lagi. Di sini ada arca yang berukuran besar lainnya yaitu arca Nandi Swara. Berasal dari kata Nandi yang merupakan kendaraan dari Dewa Siwa dan Swara artinya penguasa. Selanjutnya ada arca Bhairawa. Ini merupakan arca yang konon katanya ditemukan dari ruang utama Candi Singosari ya. Coba kita lihat bentuk dari arcanya, arca Bhairawa. Dia berdiri di atas tengkorak-tengkorak. Ini teman-teman harusnya udah familiar yaitu arca Lembu Nandi yang merupakan kendaraan Dewa Siwa. Ini juga arca ini ada juga di bagian taman tengah dari Museum Nasional yang lama. Nandi yang merupakan kendaraan Dewa Siwa juga dalam bahasa Sanskerta berarti kebahagiaan dan kepuasan. Di sini ada arca salah satu dewa Trimurti yaitu arca Brahma. Di sini digambarkan sebagai dewa berkepala 4. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa 3 kepalanya terlihat sangat jelas di arah depan, kiri, dan kanan, dan ketiganya mengendarai angsa di atas teratai. Nah, di mana kepala yang keempat? Nah, ini saya juga tertarik. Kita akan memutarinya dan ke arah belakang. Ini adalah kepala dari dewanya yang keempat ada di belakang. Lalu ini ada arca lainnya, yaitu arca Prajna Paramita, melambangkan pengetahuan dan kebijaksanaan tertinggi. Lihat pose duduknya seperti pose duduk dari Buddha.
Selanjutnya ada arca, yes, Ganesha. Teman-teman udah familiar ya, yaitu arca yang bentuknya adalah dewa Ganesha. Bagian atasnya itu menyerupai gajah, bagian bawahnya itu seperti manusia. Ada belalainya yang menghisap madu, kemudian membawa tasbih, membawa palu, dan sebagainya. Di bagian bawahnya ada banyak gambar tengkorak, menyimbolkan sebagai ilmu pengetahuan dan penyingkir rintangan, anak dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Selain itu ada juga video atau film yang sangat interaktif ya, menunjukkan lukisan yang bergerak seperti animasi. Ini terlihat seperti gambar atau lukisan yang kemudian dibuat menjadi animasi atau menjadi gambar bergerak. Cukup menarik, banyak pengunjung yang berdiam di sini untuk menikmati gambar bergerak atau animasi ini. Setelah mengunjungi Museum Nasional ini pasca kebakaran, saya merasa banyak sekali benda-benda berharga, banyak sekali pelajaran atau mengingat sejarah yang bisa kita ambil di sini. Terima kasih telah menonton. Barangkali kalau teman-teman ada waktu bisa berkunjung ke Museum Nasional atau Museum Gajah ini. Bye-bye.